selaku Ketua DPC Jakarta Barat beserta jajarannya, dan juga Pak Raja Natal Sitinjak, kemudian Pak Petra Lumbun selaku pengampu dan juga anggota DPRD, Pak Paulus selaku Ketua PAC Grogol. Oh iya, mohon maaf Pak, saya belum kenal. Siap. Kemudian Pak Paulus beserta jajarannya dan seluruh pengurus ranting dan anak ranting yang ada di Grogol Petamburan. Tadi sudah diperkenalkan sedikit banyak oleh Ibu Ketua, tapi mohon izin Ibu, saya mau tes suaranya. Tepuk tangan dulu ya Bu ya. Saya mau coba tes suara dari Ranting Tomang. Ranting Tomang beserta pengurus dan anak rantingnya semua, ketika saya absen, Ranting Tomang langsung bilang merdeka sambil berdiri. Bisa ya? Satu-satu. Saya mulai dari yang lain deh kalau gitu. Saya mulai dari Wijaya Kusuma. Merdeka! Kurang kompak. Ulang ya, tapi harus kompak nih. Ranting Wijaya Kusuma. Merdeka! Pak, Bapak udah makan atau belum nih? Hah? Jangan bilang belum makan. Bisa nggak saya tes? Saya mau cek suaranya nih, karena pertarungan kita masih panjang, masih Februari. Tapi kalau mesin partainya nggak dipanasin dari sekarang, kita bisa kelewat. Saya mau tes, paham nggak yang saya maksud? Saya sebut ranting mana, atau kita coba tes yang lain deh, ranting yang lain ya. Ranting Tanjung Duren Utara. Tepuk tangan dulu ya Bu ya. Situ Pak. Lanjut ya. Ranting Tanjung Duren Selatan. Mantap nih. Ranting Jelambar Baru. Masih oke lah. Ranting Wijaya Kusuma. Ranting Jelambar. Oh, mantap. Ranting Grogol. Tepuk tangan dulu yang ini nih. Terakhir Ranting Tomang. Mana Ranting Tomang? Kalau saya dengar suaranya memang gak kaget, di sini menang. Suaranya dihitung hampir 90% semua, bukan? Tapi yang pasti kemenangan itu di depan kita harus pertahankan. Nah, saya juga mau tanya nih, tadi disampaikan sama Ketua PAC ada 859 RT. Ya, ada yang jadi pengurus nggak di sini RT? Ada. Waduh, ada lagi? Ayo tunjuk tangan, nggak usah malu. RW? Hah? Nah ini serius nih. RT, RW ada yang jadi pengurus nggak? Nah, ini situasi sekarang pasti berbeda dengan ketika kita Pilgub 2012 lalu. Dulu kita nggak punya apa-apa. Dulu kita mungkin bukan siapa-siapa. Partai PDI Perjuangan itu paling sering diintimidasi, paling sering ditindas, paling sering dikecilkan. Tapi dengan begitu kita akan menjadi semakin kuat, betul nggak? Kali ini situasinya hampir sama lah dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Arahan dari Ibu Ketua Umum dengan situasi yang seperti sekarang, kita tetap stabil, jangan melakukan perlawanan, jangan juga kita memancing, jangan pula kita terprovokasi. Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah bersilaturahmi. Makanya tadi saya tanya, ada yang jadi pengurus nggak RT atau RW?
Kalau nggak ada yang jadi pengurus RT atau RW, dari situ mulailah kita bersilaturahmi, kenalan sama pengurus-pengurusnya. Fungsinya apa sih kenalan sama RT RW? Satu, kita bisa lebih leluasa mendata pemilih kita, mendata orang-orang kita, apalagi orang-orang kita yang nggak terdaftar dalam DPS. Mulai dari sekarang disisir. Ini tugasnya ketua-ketua ranting nih. DPS itu udah ada, mungkin nanti ibu bisa sediakan. Dari ketua DPC nanti akan koordinasi sama KPU, minta data DPS, biasanya kita udah dikasih. Udah ada. Nah, dari situ disisir Pak. Pemilih mana, tetangga mana, saudara mana yang nggak masuk dalam DPS. Mulai kita masukin. Itu fungsinya koordinasi sama RT dan RW. Itu pertama. Kemudian kedua, pada saat hari H nanti, biasanya H-3 pada masa tenang itu mulai dibagikan C6. Benar nggak? Yang bertugas membagikan siapa? C6. Pak RT. Yang jadi ketua KPPS, beliau lagi. Iya nggak? Dari situ mulai kita harus awasi siapa yang nggak dikirimin C6 undangan untuk mencoblos. Itu harus kita pantau. Nah, ini kedua. Ketiga lagi, saya mohon izin nih Bu Ketua DPC, mulailah kita bersilaturahmi sama Polres untuk Ibu Frida. Pak Paulus koordinasi sama Polsek. Fungsinya apa sih? Ketika kita diintimidasi, ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika ada kekerasan terhadap anggota kita, kader kita, pengurus kita, simpatisan kita, mereka akan berlindungi sama kita. Kalau kita punya hubungan baik dan hubungan khusus dengan mereka, pasti kita dilayani, dan itu mempermudah. Jadi saya minta izin mohon nih kepada seluruh pengurus DPC maupun PAC, mulailah kenal sama Kapolres dan Kapolsek, kepolisian aparat setempat, supaya kalau terjadi apa-apa kita lebih mudah. Itu kedua. Ketiga lagi, mulai juga bersilaturahmi kenalan dengan PPK. Ini buat ibu nih. PPK-nya siapa sih? Nah, silaturahmi lah, bangun hubungan komunikasi yang baik. Minimal kita nggak usah musuhin mereka-mereka penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu itu penting untuk kita. Kita juga nggak mau mereka tidak netral. Kita pasti pengennya mereka netral, tapi setidaknya mereka bisa ngejagain kita, minimal nggak gangguin kita. Kalau kampanye kita di mana-mana diganggu, kita ngadu sama PPK, pasti diterima dengan baik, minimal itu. Nah, 3 poin ini yang harus menjadi catatan kita bersama, karena banyak sekali pilkada-pilkada yang secara administrasi, ini kan administrasi nih, sederhana sekali betul, ini kemudian diabaikan. Karena diabaikan sehingga mempersulit gerak mereka, gerak tim sukses. Kalau tim sukses atau pengurus nggak kenal siapa-siapa, ini udah repot Pak, apalagi situasinya seperti hari ini. Tapi saya yakin lah kalau di Grogol Petamburan ini tidak ada keraguan, udah pasti menang. Tapi bagaimana cara mempertahankan kemenangan itu? Tepuk tangan. Jadi itu sedikit masukan dari saya supaya bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus yang ada di sini tahu tahapannya seperti apa, tahu mau melakukan apa sih dalam jangka waktu 3 bulan ke depan ini. Selain kita hore-hore kampanye, ada hal-hal sepele yang harus kita lakukan juga, dan itu mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kita tidak lakukan itu akan fatal. Nah, yang terakhir nih, saya minta tolong pada pengurus-pengurus anak ranting. Anak ranting ada berapa ya totalnya ya, Bu? Tapi ini nggak lengkap ya? Nggak lengkap ya? Ada 73 RW. Kali 3 pengurus ya? Nah,
Saya minta tolong nih dari masing-masing anak ranting. Tadi ada 3 pengurus kali 73. Satu pengurus harus mulai mencari atau membuat tim Guraklih. Tim Guraklih ini untuk di TPS. Satu tim nggak usah banyak-banyak, 3 orang, 2 orang. Apa sih fungsinya? Ketika hari H, ketika tanggal 15 Februari, tim penggerak pemilih inilah yang kemudian menggerakkan masyarakat. Ayo ikut nyoblos, ayo ikut milih. Karena biasanya orang-orang itu suka males kalau untuk memilih, mencoblos. Nah, tim Guraklih ini yang berfungsi untuk menggerakkan para pemilih. H-3-nya juga tim Guraklih ini yang bisa mulai mengestimasi kira-kira perolehan suara di TPS kita itu berapa. Di sini berapa TPS ya? Pak ini mana? Pak Paulus mana? Ada berapa TPS sih? Tadi ada datanya. Karena saya udah hitung-hitung jumlah jiwanya aja, penduduknya aja 228 sekian ribu. 304 TPS. Coba aja dihitung deh. Kemarin waktu Pileg Pilpres kita berapa? Waktu Pilgub kita berapa? Kemudian kita harus punya suara berapa sih satu TPS itu? Nah, ini fungsinya Guraklih. Jadi saya minta tolong kepada bapak-bapak yang berada di anak ranting, 1 orang untuk membuat tim Guraklih. 2 orang lah, 3 orang sama pengurusnya udah beres. Jadi mungkin itu arahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Keluar dari sini semoga bisa dilaksanakan pelan-pelan, mulai dari DPS dulu. Dan kemudian selain pengampu saya di sini ada lagi Bapak Alexandra Lukman dan Bapak GB Hasanuddin. Nah, kita bertiga selaku pengampu, kemudian nanti pengampu dari DPR RI, kemudian nanti ada dari DPRD DKI, Pak Petra dan Pak Natal. Kita akan sama-sama turun per kelurahan. Tinggal dibagi waktunya, tinggal dibuat mau kegiatannya apa. Yang pasti dalam 3 bulan ke depan ini kita harus punya kegiatan-kegiatan yang lebih humanis, yang lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, supaya kita tidak supaya kita bebas lah leluasa untuk turun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup Bu, saya mungkin ada yang belum kenal sama saya, atau mungkin ya pastilah karena saya bukan dapil sini. Perkenalkan, nama saya Risa Mariska. Saya anggota Komisi 3 DPR RI, fraksinya jelas fraksi PDI Perjuangan. Daerah pemilihan saya adalah Kota Depok dan Kota Bekasi. Nggak jauh-jauh lah dari Jakarta. Jadi ini pertama kali saya turun di sini, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa turun sama-sama berserta atau bersama-sama dengan para pengampu yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.